Sobat pelatihan yang saya banggakan, senang sekali saya Ristiati bisa bertemu dengan sobat pelatihan semua. Dalam sesi kali ini kita akan membahas peran penting aparatur sipil negara dalam menciptakan lingkungan akademik yang kondusif. Apa itu lingkungan akademik yang kondusif? Lingkungan akademik yang kondusif adalah tempat yang mendukung perkembangan intelektual dan sosial, memberikan kesempatan untuk tumbuh dan mendorong inovasi serta pembelajaran yang berkualitas. ASN berperan sebagai penggerak utama dalam membentuk lingkungan tersebut, baik di tingkat institusi pendidikan maupun di masyarakat luas. Berikut adalah contoh-contoh lingkungan akademik yang kondusif di birokrasi pemerintahan. Yang pertama, yakni adanya keterbukaan terhadap inovasi dan penelitian. Yang kedua, pendidikan dan pelatihan berkala. Ini sejalan dengan Undang-Undang ASN, yaitu tentang pengembangan aparatur sipil negara. Yang ketiga, kolaborasi antara akademisi dan pemerintah. Hal ini dapat berupa penelitian kolaboratif, kemudian program magang bagi mahasiswa yang sering sekali dilakukan oleh institusi pemerintahan, atau konsultasi dengan ahli untuk merumuskan kebijakan berdasarkan temuan riset ilmiah. Yang keempat, kebijakan yang mendukung pengetahuan dan pembelajaran seperti menyediakan akses ke jurnal akademik, buku-buku, referensi, dan pelatihan berbagai teknologi atau yang berbasis teknologi yang memungkinkan pegawai untuk tumbuh belajar dan berkembang. Sobat pelatihan yang saya banggakan, yang kelima yaitu lingkungan kerja yang mendukung diskusi dan pemecahan masalah. Jadi untuk ruang untuk brainstorming itu harus disediakan. Adanya pertemuan rutin, forum diskusi ini dapat memberikan ruang bagi pegawai untuk berpikir kritis, kreatif dalam menghadapi tantangan pemerintah. Dan yang keenam adalah penghargaan terhadap kinerja akademik. Yang terakhir ini nanti akan kami sajikan dalam sesi yang lainnya. Sobat pelatihan yang saya banggakan, berikutnya akan saya jelaskan tentang prinsip integritas akademik yang merupakan landasan utama dalam dunia pendidikan dan penelitian. Prinsip-prinsip ini mendasari berfungsinya dan juga untuk memastikan bahwa aktivitas akademik akan dilakukan dengan jujur, adil, dan bertanggung jawab. Berikut adalah penjelasan tentang yang berkaitan dengan prinsip integritas akademik. Yang pertama, yaitu adanya nilai kejujuran. Kejujuran artinya kita mengharuskan individu untuk selalu menyajikan informasi secara akurat, menghindari plagiarisme dan juga tidak memanipulasi data atau hasil dari penelitian. Berikutnya adalah prinsip keterbukaan. Keterbukaan berarti transparansi dalam proses akademik, baik dalam berbagi data maupun metode penelitian. Hal ini juga mencakup penerimaan terhadap kritik konstruktif dari rekan sejawat. Selanjutnya adalah prinsip tanggung jawab. Setiap individu bertanggung jawab untuk menghasilkan karya yang berkualitas tinggi, mengikuti prosedur yang berlaku, dan juga menjaga etika dalam penelitian serta interaksi akademik. Berikutnya adalah prinsip keadilan. Keadilan memastikan perlakuan setara bagi semua individu tanpa bias atau diskriminasi dalam hal evaluasi untuk kesempatan belajar dan akses ke sumber daya. Dan yang selanjutnya adalah respek terhadap karya orang lain. Ini seharusnya kita menghargai karya orang lain dengan memberikan penghargaan yang pantas. Ini merupakan prinsip yang utama dan hal ini nanti akan disajikan dalam sesi yang lain. Selanjutnya, sobat pelatihan yang saya banggakan, adanya prinsip non-diskriminasi dan kesetaraan. Lingkungan akademik harus bebas dari diskriminasi semua individu. Terlepas dari latar belakang atau status sosial yang ada, mereka berhak memperoleh kesempatan yang sama. Dan yang berikutnya adalah prinsip kewajiban menghindari konflik kepentingan. Menghindari situasi yang bisa mempengaruhi objektivitas, seperti bias dalam penelitian dan evaluasi adalah kewajiban penting bagi akademisi. Berikutnya adalah prinsip perlindungan terhadap karya dan data. Data dan karya ilmiah harus dilindungi dari penyalahgunaan dengan menjaga kerahasiaannya
dan juga memastikan keaslian data yang digunakan dalam penelitian. Selanjutnya adalah prinsip integritas dalam peer review. Harus dilakukan secara objektif dan jujur dengan menjaga kerahasiaan dan memberikan umpan balik konstruktif yang membantu meningkatkan kualitas penelitian. Terakhir adalah prinsip kepatuhan pada standar etika akademik. Kepatuhan ini terutama terhadap pedoman etika akademik dan juga norma-norma ilmiah yang memastikan bahwa penelitian dilakukan secara sah dan bertanggung jawab. Sobat pelatihan yang saya banggakan, berikutnya adalah pertanyaan besar. Apa yang harus kita ketahui? Peran kita sebagai aparatur sipil negara itu apa dalam menciptakan budaya akademik yang berintegritas? Ada dua peran ASN, yaitu sebagai role model dan fasilitator. Peran pertama, ASN sebagai role model atau teladan. Yang pertama, tentu saja kita harus menunjukkan etika kerja yang tinggi, kemudian menjaga komunikasi yang efektif dan transparan, dan yang terakhir menunjukkan kepedulian terhadap masyarakat. Peran ASN sebagai fasilitator atau penyelenggaraan dalam pemerintahan yang pertama adalah memfasilitasi kolaborasi antar instansi. Kita seharusnya memang begitu, tidak boleh memunculkan ego sektoral. Kemudian yang kedua, tidak kalah pentingnya adalah menyediakan informasi dan akses layanan yang jelas. Dan yang ketiga, membimbing serta meningkatkan kapasitas ASN yang lebih mudah. Jadi kita bisa sebagai fasilitator atau coach ya untuk ASN yang lebih mudah, mendorong inovasi dalam layanan publik. Dan yang terakhir, mendengarkan dan menanggapi aspirasi masyarakat. Baik sobat pelatihan yang saya banggakan, peran aparatur sipil negara untuk menciptakan budaya akademik yang berintegritas dalam birokrasi pemerintahan sangat penting untuk menciptakan pemerintahan yang transparan, efisien, dan berintegritas. Dengan menjalankan tugas-tugas tersebut dengan penuh tanggung jawab, itu artinya ASN tidak hanya memastikan kelancaran administrasi pemerintahan saja, tapi juga membangun kepercayaan publik yang sangat dibutuhkan untuk kemajuan negara. Oleh karena itu, setiap ASN diharapkan untuk terus mengedepankan etika, profesionalisme, dan komitmen dalam setiap langkah yang diambil demi mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik dan masyarakat bisa lebih sejahtera. Terima kasih, sobat pelatihan yang saya banggakan, sudah mengikuti sesi ini. Semoga bermanfaat dalam menciptakan lingkungan akademik yang kondusif.